Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu ورسوله لا نبي ورسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan kita, Zat yang telah menghadirkan diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari yang mulia ini kita diberikan Allah kehidupan, sehingga bisa melaksanakan ibadah secara rutin setiap harinya. Dan salawat serta salam terus kita sampaikan kepada keluarga Nabi besar Muhammad SAW, sahabatnya, para tabi'ut tabi'innya, para guru-guru kita dan keluarga kita, dan semoga nanti di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tema tentang hakikat dari ibadah. Satu hal yang harus selalu senantiasa kita prioritaskan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana kita dapat menempatkan diri sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab diciptakannya kita hidup di dunia ini adalah senantiasa melaksanakan ibadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk ibadah atau pengabdian yang paling utama bagi seorang muslim adalah ibadah salat. Mengingat pentingnya ibadah salat ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil musta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta atau salat asar. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Begitu agungnya salat sehingga akan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi pelakunya, yaitu terbebaskan dari rasa cemas dan rasa sedih hati. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salati wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala
yang diberikan Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini karena orang yang menunaikan salat merasakan telah dirinya diserahkan sepenuhnya kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ibadah itu bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan manusia itu sendiri atau kita yang sangat menghajatkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia hidup selalu membutuhkan rizki dari Allah. Rizki tentang kehidupan, rizki tentang kesehatan, rizki tentang keselamatan, rizki dalam bentuk material, dan rizki dalam bentuk non-material. Dan semua perlindungan kita minta sama Allah. Keselamatan juga minta sama Allah. Dijauhkan dari bencana pun kita terus memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah memerintahkan kita untuk beribadah, memberitakan bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya, namun bukan berarti Allah membutuhkan ibadah kita. Tidak. Tidak ada manfaat yang Allah ambil dari diri kita dengan ibadah itu. Dan Allah pun tidak akan menginginkannya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna, dan Allah Maha Kuasa. Hai manusia, kamulah yang membutuhkan kepada Allah, dan Allah dialah yang Maha Kuasa, tidak memerlukan sesuatu lagi dan Maha Terpuji. Semua manfaat ibadah yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang miskin dan tak sempurna. Kekayaan harta yang kita miliki saat ini itu hanyalah sementara. Kemiskinan yang sekarang kita dapatkan atau kita lalui itu hanya sementara. Yang kekal selamanya adalah kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mencari surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah, khususnya salat, seorang hamba dapat menyampaikan keluh kesah berbagai problematika kehidupan kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memohon pertolongan agar ibadah, agar diberikan kemudahan dan perlindungan dari berbagai macam bahaya. Dengan ibadah pula, seorang hamba menyatakan kelemahan atau kekhilafan ataupun dosa, kemudian memohon ampun atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat ibadah yang semestinya kita sadari, sehingga tidak semestinya seorang hamba bermalas-malasan dalam beribadah, apalagi di bulan suci Ramadan yang bulan penuh dengan maghfirah, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya hal itu semua akan kembali untuk kepentingan diri kita sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah.
Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.